Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, saya Bernadetta Belarauna Ngongomalo. Saya salah satu mahasiswa PPG Angkatan kedua tahun 2023 dari Universitas Merauke. Untuk memperkenalkan proyek kelima, Misi Mama Kepsek. Apa kabar hari ini? Luar biasa sehat. Oke, baik. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Hari ini Ibu akan melakukan sosialisasi tentang proyek P5. Ya, proyek P5 itu pasti anak-anak baru dengar ya. Proyek P5 itu tentang mendaur ulang sampah. Di kita punya sekolah ini banyak sekali sampah, tiap hari jajan toh? Ya. Minum ini aqua, minum teh gelas, makan ciki-ciki, biskuit. Nah, plastik-plastik itu kita buang di mana? Tempat sampah. Tapi sayang kalau sampai di tempat pembuangan akhir atau TPA itu sampai di sana mereka bakar. Nah, sementara sampah-sampah itu bisa kita olah lagi menjadi sesuatu yang lebih indah. Nah, untuk itu Ibu mau kasih tunjuk. Ini adalah sampah apa? Plastik, tempat bungkusan ya, bungkusan biskuit, wafer. Dan ini apa? Sampah? Aqua. Nah, Ibu mau kasih tahu caranya. Tapi sebelum itu Ibu mau tunjukkan video. Anak-anak coba perhatikan video ini ya. Sampahku tanggung jawabku. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3, seperti baterai, kabel, barang elektronik yang sudah rusak. 2. Sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah membusuk seperti daun dan buah-buahan. Kemana perginya sampahku? 1. Dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah untuk didaur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos di rumah. Sampah yang mengandung bahan B3 dapat disalurkan ke Dinas Lingkungan Hidup. 2. Dibuang tanpa dipilah. Di rumah tidak dilakukan pemilahan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu, dibuang di tempat sampah. Selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan dengan gerobak sampah ke tempat TPS atau tempat pembuangan sampah. Dan akhirnya dibawa oleh truk pengangkut sampah ke tempat TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu. 3. Dibuang sembarangan. Dibuang ke sungai. Membuang sampah ke sungai dapat mengotori sungai dan menghambat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Dibakar. Membakar sampah bukanlah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara: cegah, pilah, olah. Cegah ialah kunci karena cegah merupakan momen untuk agar momen pilah dan olah tidak melelahkan. Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Kategori sampah, pilah dapat dilakukan di rumah dengan memilih sampah sesuai jenisnya. Karena sampah akan memudahkan pengelolaan sampah.
dan membantu pekerjaan petugas kebersihan. Olah adalah mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Olah dapat dilakukan di rumah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPA. Cegah, pilah, dan olah dimulai dari rumah. Sampahku, tanggung jawab. Jadi anak sudah dengar tadi? Sudah baik-baik? Sampahku tanggung jawab. Sekarang ibu mau tanya kembali. Sampah plastik ini dia termasuk dalam sampah apa sudah tadi? Organik atau non organik? Non organik. Tandanya sampah ini yang susah untuk membusuk 100 tahun dulu dia busuk. Tapi kalau namanya sampah organik seperti daun bisa jadi pupuk. Iya, bisa jadi pupuk untuk humus tanaman. Ya. Jadi untuk itu ibu sengaja mendaur ulang sampah plastik karena sampah plastik susah untuk didaur ulang, susah dia membusuk. Jadi bagaimana cara dia bisa ada gunanya ini? Kita akan lakukan yang namanya bikin bunga. Nanti kita akan laksanakan minggu depannya. Ya, nanti kita akan laksanakan itu mulai dari rumah dulu. Kalian pilih sampah ya. Pisahkan yang mana sampah organik dan mana yang non organik. Jadi yang ibu minta non organik seperti ini ya. Nah, nanti coba kalian cari plastik, botol aqua dengan bungkusan mie, bungkusan biskuit. Sampai di sekolah nanti kita buat seperti itu juga. Kita cari dan kita akan olah dia menjadi sebuah karya yang bagus, menjadi bunga ya. Itu namanya Project Pelim ya. Nah, itu masuk dalam program kurikulum Merdeka yang akan kita laksanakan di sekolah kita ini ya. Jadi nanti kita beramai-ramai anak kelas 4 melaksanakan program P5 ini ya. Oke. Baik anak-anak, untuk itu sekarang waktunya kita pulang ya. Waktunya untuk kita pulang, ibu sudah selesai sosialisasi. Kita akan laksanakan itu nanti minggu depan. Nah, sebelum kita pulang, siapa yang bisa pimpin sembahyang? Siapa bisa pimpin sembahyang? Ya, oke Nona. Silakan pimpin sembahyang untuk kita pulang ya. Oke, ajak teman-teman dan ibu guru. Teman-teman, kami di surga, namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah pada hati makan kami dan ampunkan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kebenaran sampai selamanya. Amin. Amin. Jadi anak-anak sampai ketemu di program proyek P5 kita minggu depan ya. Jadi ibu minta kalian untuk mempersiapkan sampah plastik. Nanti siapkan sampah plastik untuk kita. Oh iya, soal alat nanti ibu yang siapkan, bahannya yang ini kalian yang siapkan. Kita nanti lakukan program pilah-pilah ya. Jadi nanti kita membedakan sampah organik dan non organik. Oke. Baik, kalau begitu sampai ketemu minggu depan. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah memperhatikan, sudah mau menunggu untuk mendengarkan sosialisasi dari ibu. Oke, dah.